Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Fauzan, Arif Utama Rambe, Ibnu Sahid, Nurul Fatiara, dan Siti Sri Rahayu akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosis penyakit tanaman karet dengan metode forward chaining. Untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan di sini tentang definisi permasalahan. Layaknya tumbuhan perkebunan, karet dapat diserang oleh berbagai jenis penyakit yang berasal dari jamur, hama, binatang, bahkan sel kanker. Jenis penyakit yang menyerang tanaman karet antara lain penyakit akar putih, penyakit akar merah, penyakit akar coklat, jamur upas, moldy rot, brown bess, penyakit embun tepung, dan lain-lain sebagainya. Kerugian yang ditimbulkan oleh penyakit pada tanaman karet umumnya lebih besar dibandingkan dengan serangan hama. Sebagai contoh, penyakit akar putih pada tanaman karet akan menunjukkan gejala-gejala awal seperti daun yang terlihat layu, permukaan daun menelungkup, terbentuknya buah karet lebih awal, dan apabila perakaran dibuka, maka pada permukaan akar terdapat semacam benang berwarna putih kekuningan yang menempel di akar tanaman karet. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas karet yang akan disadap dan menurunnya produksi karet di Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengetahui jenis penyakit yang menyerang tanaman, maka kita dapat mengetahui teknik pengendalian yang dapat dilakukan pada tanaman yang terserang penyakit. Subbab selanjutnya, pengkajian kebutuhan. Diagnosis penyakit yang tepat dan cepat akan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan penyakit pada tanaman karet. Untuk dapat mendiagnosis penyakit dengan cepat, dibutuhkan juga pemberian wawasan dan pengetahuan pada petani untuk mengetahui beberapa penyakit yang mungkin bisa terjadi pada tanaman karet menurut ciri-ciri yang ditimbulkan. Untuk dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam mendiagnosis penyakit tanaman karet, dibutuhkan seorang ahli perkebunan yang mampu mendiagnosis penyakit tanaman karet. Namun dibutuhkan upaya untuk menggunakan jasa seorang ahli pertanian dalam melakukan diagnosis gejala penyakit karet. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menggantikan keahlian seorang pakar pertanian dalam melakukan diagnosis penyakit karet. Baiklah, sekian dari saya Arif Utama Rambe, dan akan dilanjutkan oleh teman saya di subbab selanjutnya, yakni Nurul Fatiara. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatiara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet dengan metode forward chaining. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai evaluasi alternatif solusi dan juga verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Nah, baiklah, yang pertama itu ada evaluasi alternatif solusi. Nah, sistem pakar ini diterapkan untuk dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman karet yang dapat membantu petani karet dalam mengambil langkah awal sebagai solusi untuk dapat menentukan penyakit dari tanaman karet dan hal-hal yang menjadi penyebabnya ataupun gejala-gejala awal yang ditimbulkannya. Nah, adapun yang pertama yaitu sistem pakar atau expert system merupakan program berbasis pengetahuan. Nah, maksudnya di sini ialah sistem pakar tersebut menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk problema-problema atau masalah dalam suatu domain yang spesifik. Kemudian implementasi sistem pakar juga digunakan dalam bidang pertanian. Nah, maksudnya di sini ialah implementasi sistem pakar juga digunakan dalam bidang pertanian ini karena sistem pakar dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu. Nah, dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan penalaran secara cerdas. Kemudian, sistem pakar yang dibuat berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Nah, agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli mesin. Nah, teknisi pengetahuan mengambil informasi dari pakar berupa prosedur, strategi, dan aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian membangun pengetahuan itu menjadi sebuah sistem pakar yang juga dapat digunakan dalam menyelesaikan beberapa masalah-masalah. Kemudian selanjutnya yaitu metode serta proses dalam pencarian data dalam sistem pakar ini dilakukan dengan metode forward chaining atau penelusuran maju. Di mana forward chaining ini dimulai dengan informasi awal atau gejala awalnya, kemudian bergerak maju untuk mencocokkan informasi selanjutnya sampai menemukan informasi yang sesuai dengan kaidah. Lalu akan menyimpulkan berupa keterangan jenis penyakit yang dialami oleh tanaman karet tersebut. Kemudian penggunaan pertanyaan diperlukan dalam sistem pakar untuk dapat meyakinkan pengguna sistem akan hasil diagnosis yang dihasilkan oleh sistem ini nanti. Sehingga sistem pakar yang dibuat ini benar-benar seperti layaknya diagnosis seorang praktisi atau teknisi sebagai pakar dalam bidang penyakit tanaman karet ini. Oleh karena itu, kami lakukanlah sebuah penelitian untuk mengidentifikasi penyakit dari tanaman karet yang diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dari beberapa kebutuhan atau berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam petani dalam mengolah tanaman-tanaman karetnya. Kemudian kita lanjut ke verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Nah, proses verifikasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua laporan yang diberikan atau yang diinput adalah benar atau sesuai. Nah, verifikasi ini juga mengandung makna bahwa pengujian sistem yang digunakan untuk mendapatkan bukti bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi guna mengurangi error ketika menginputkan sebuah data. Nah, forward chaining ini tadi merupakan teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Nah, ini ada fakta-fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if then. Kemudian bila ada fakta yang mencocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Jadi, bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau bagian then-nya ditambahkan ke dalam database. Nah, setiap kali pencocokan dimulai dari rule teratasnya terlebih dahulu, kemudian setiap rule yang ada tersebut nanti hanya boleh dieksekusi satu kali saja. Nah, kemudian pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Nah, maksudnya di sini ialah proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang dieksekusi. Nah, jadi pendekatan dalam pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Nah, jadi pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan bagian if dari aturan if then. Nah, kemudian forward chaining ini mulai bekerja dengan data yang tersedia dan menggunakan aturan-aturan inferensi untuk mendapatkan data yang lain sampai sasaran atau kesimpulan didapatkan. Nah, mesin inferensi yang menggunakan forward chaining mencari aturan-aturan atau rule-nya tadi, aturan dari rule inferensi, sampai menemukan satu dari antecedents-nya atau dari hipotesis atau klausa if then yang benar. Nah, itulah tadi mengenai verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Nah, sekian materi dari saya mengenai evaluasi alternatif solusi dan verifikasi pendekatan kecerdasan buatan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari teman saya tentang phase 2
atau fase kedua, yaitu fase analisis dan perencanaan. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 12050111163. Oke, untuk fase kedua ini ada beberapa tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama adalah tahapan rancangan dan rencana konseptual. Nah, dalam tahapan ini terdapat 7 buah tahapan nantinya yang akan kita lalui atau yang dilalui untuk membuat sebuah sistem pakar seperti itu. Yang pertama adalah menentukan domain persoalan yang akan diselesaikan, kemudian ada mendefinisikan persoalan, kemudian ada menentukan perangkat lunak dan perangkat keras, kemudian membangun prototipe sistem, yang kelima menguji dan mengevaluasi model, kemudian menggunakan model, serta yang terakhir adalah memelihara sistem. Kemudian untuk penjabarannya, yang pertama adalah menentukan domain persoalan yang akan diselesaikan. Nah, dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi, serta mempelajari persoalan yang akan diselesaikan. Pelaksanaan tahapan ini dapat meningkatkan kemungkinan nanti suksesnya tahapan implementasi dari sistem pakar kita. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan persoalan. Nah, dalam tahapan ini dilakukan analisis terhadap persoalan yang akan diselesaikan dan menentukan ahli atau pakar begitu yang dapat membantu penyelesaian persoalan. Selain mendefinisikan masalah atau persoalan tadi, kita juga perlu untuk melakukan penilaian kebutuhan, kemudian evaluasi solusi alternatif, kemudian melakukan studi kelayakan, dan mengorganisasikan tim pengembang dari sistem ini, sistem pakar ini, seperti itu. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu menentukan perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, biasanya begitu ya, dalam merancang sebuah sistem pakar, kita biasanya menggunakan perpaduan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, penentuan perangkat lunak dan perangkat keras ini akan saling berkaitan karena mereka memang saling berhubungan begitu. Nah, pada intinya dan pada akhirnya penentuan bakat lunak dan bakat keras ini akan membantu proses desain dan rencana konseptual yang dilalui dalam membangun sistem pakar, kemudian akan berpengaruh pula dalam menyusun pengembangan strategi dan sumber pengetahuan seperti itu. Kemudian membangun prototipe sistem. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan basis data, kemudian basis model, sistem dialog, perencanaan antarmuka pengguna. Nah, selain membangun prototipe, dilakukan pula pengujian. Kemudian dari hasil pengujian tersebut akan digunakan begitu untuk meningkatkan serta mengembangkan dan mendemonstrasikan dan menganalisis kelayakan dari sistem yang telah kita buat seperti itu. Nah, kemudian menguji dan mengevaluasi model. Dalam tahapan ini, sistem pakar yang telah dilengkapi dengan pengetahuan harus diuji, gitu. Diuji modelnya oleh user dan diperbaiki jika perlu, jika ada masukan daripada user dan menganalisis keluaran yang dihasilkan oleh model untuk memastikan bahwa apakah si model ini sudah dapat merepresentasikan persoalan serta dapat dipercaya, dan yang paling penting adalah valid untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Kemudian yang keenam adalah menggunakan model. Nah, setelah dari tahapan 1 dan 5 telah kita laksanakan atau kita lakukan begitu. Nah, sistem pakar ini siap untuk digunakan. Nah, ya, makanya di tahapan ini terjadi penerimaan pengguna atau penggunaan model sistem pakar ini dari instalasi, demonstrasi, pelatihan keamanan, serta dokumentasi dan pengujian lapangan. Dan yang terakhir adalah memelihara. Nah, setelah kita membuat serta menggunakan, tentu kita harus memelihara sistem yang telah kita buat, termasuk itu pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat kelas, serta melakukan upgrade serta evaluasi periodik seperti itu.
Nah, jika digambarkan ke dalam bentuk diagram alur atau bagian alir begitu ya. Nah, di begini adalah 7 langkah tadi seperti itu. Ada menentukan domain persoalan, kemudian mendefinisikan masalah, menentukan pangkat keras, membangun kognitif sistem, menguji dan mengevaluasi model, menggunakan model, serta yang terakhir adalah melihara sistem. Nah, untuk sistem pakar eh, yang kami bahas sekarang ini, ada pula bentuk flowchart atau bentuk logikanya gitu. Karena dalam melakukan rancangan suatu proses yang akan dilakukan oleh sistem pakar, akan mudah untuk digambarkan melalui flowchart. Nah, flowchart ini adalah bagan yang menunjukkan alir atau alur dalam program atau prosedur sistem secara logika. Nah, flowchart ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi seperti itu. Nah, ini adalah gambaran flowchart yang kami gunakan untuk membuat sistem pakar prinsip hitungan karet ini. Dari start, kemudian ada diagnosa dulu, nanti ada dari implementasinya, kemudian ada pertanyaan, habis. Kemudian jika ya langsung ketemu solusinya, jika tidak dia akan kembali lagi untuk bertanya lagi begitu sampai akhirnya hasil diagnosa itu tampil dan sistem ini atau pencarian pengguna akan berakhir seperti itu. Nah, dari gambar tadi, gambar flowchart yang barusan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh pengguna begitu ya, sesuai dengan algoritmanya jika sistem pakar ini telah berhasil diimplementasikan. Yang pertama yaitu mulai membaca data yang ada, kemudian ambil semua gejala yang menentukan aturan nama penyakit yang telah dibuat, kemudian tanyakan semua pertanyaan yang ada kepada pengguna, kemudian jika pertanyaan habis maka lanjut ke langkah E, jika tidak maka akan kembali ke langkah B. Jadi akan ada sistem if else atau if then begitu ya. Jadi setiap pertanyaan itu belum habis, masih belum ketemu titik berhentinya, maka akan ditanyakan terus sambil menganalisa dari jawaban pengguna. Kemudian langkah berikutnya memberikan solusi ke pengguna yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian menampilkan hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh pengguna, dan selesai. Jadi setelah muncul diagnosa penyakit sesuai dengan apa yang telah diinputkan oleh user atau pengguna nantinya, maka sistem pakar ini, si programnya akan selesai seperti itu. Nah, untuk tabel penyakit pada tanaman karet ini dapat dilihat di tabel berikut. Ada penyakit akar putih, kemudian akar merah, jamur upas, akar bercak, nekrosis kulit, penyakit bidang sadapan atau moldy rot, dan penyakit kering alur sadap. Kemudian, nah dari daftar penyakit ini tentu mereka memiliki gejala-gejala masing-masing begitu. Nah, gejala-gejala ini yang akan kita implementasikan nantinya ke dalam sistem pakar ini. Nah, untuk memudahkan diagnosa penyakit pada tanaman karet, maka kita juga perlu harus mendaftarkan gejala-gejala ini begitu. Seperti dalam tabel ini ada kodenya, ada G001, kemudian terlihat pucat dan suram, 002 terlihat terlipat ke dalam, kemudian gejala yang ketiga gejala mati, ada dan gugur, kemudian ada yang benang-benang jamur warna putih di akar, tanaman membusuk, kemudian pada pangkal akar adanya cendawan seperti topi berwarna putih kuning-kuningan, dan seterusnya sampai kami menggunakan 24 gejala untuk penentuan 6 penyakit begitu. Jadi ada 24 gejala dan outputnya nanti akan ada 6 penyakit sesuai dengan yang telah diumpulkan pengguna. Maaf, ada 7 penyakit rupanya, ada 7 penyakit dan 24 gejala gitu. Dan terakhir itu artinya terdapat pemekahkan atau tonjolan begitu. Nah, setelah ada penyakit serta adanya gejala tadi yang telah kita persiapkan begitu, kita juga perlu melakukan analisa kaedah produksi. Apa itu? Kaedah produksi merupakan cara formal yang digunakan untuk merepresentasikan rekomendasi, arahan, atau strategi yang merupakan hubungan implikasi dua bagian, yaitu bagian premis yang dinyatakan dengan if atau jika, dan bagian kesimpulan dinyatakan dengan then atau maka. Yang dituliskan dalam bentuk jika maka atau if then, seperti yang
tergambar di diagram atau alur flowchart tadi yang disampaikan sebelumnya seperti itu. Yang menghubungkan anteseden dengan konsekuensi yang mengakibatkannya. Nah, untuk analisa kaidah produksi identifikasi penyakit tanaman karet ini dapat dilihat sebagai berikut. Untuk penyakit pertama yaitu if daun terlihat pucat dan suram istru, kemudian tepi daun terlihat dalam istru, jumlah pink istru, and daun gugur istru, and ada yang mendang-mendang jamur warna putih di akar istru, ada N tanaman akar tusuk istru, N pakal akar adanya cendawan seperti topi warna putih ke kuning istru, dan penyakitnya adalah akar putih seperti itu. Nah, untuk setiap penyakit yang telah dirumuskan atau ditentukan sebelumnya, maka akan ada setiap analisa kaidah produksinya masing-masing seperti ini. Ini untuk penyakit yang kedua, kemudian ini penyakit yang ketiga, sampai ke penyakit yang terakhir yaitu penyakit kering alur sadap seperti itu. Nah, setelah menentukan dari tadi penyakit, kemudian gejala, dan kemudian analisa kaidah produksi untuk memudahkan atau untuk mengkonkretkan bentuknya begitu ya, maka diperlukan sebuah tabel keputusan. Nah, tabel keputusan ini merupakan bagian dari representatif pengetahuan juga atau knowledge base begitu, yang digunakan sebagai cara mendokumentasikan pengetahuan, disusun dalam bentuk matematik produk kondisi berdasarkan aturan kaidah produksi yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi yang dapat dideduksi sehingga akan menghasilkan kaidah yang efisien dan optimal dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk matriks keputusan untuk penyakit tanaman karet ini dapat dilihat di tabel berikut. Jadi, ada gambaran penyakitnya dari 1 sampai 7, kemudian ada gejalanya dari gejala 1 sampai gejala 24 begitu. Nah, akan ada checklist. Jadi setiap penyakit memiliki gejala yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang memiliki gejalanya hanya spesifik di dia saja atau gejala yang sama dari penyakit yang lain gitu. Nah, di situ akan berpengaruh pula nanti ke dalam konferensi yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya seperti itu. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibn Sahid dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian konferensi. Oke, mungkin sebelum masuk langsung ke konferensi yang sudah kami buat, mungkin pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu konferensi. Nah, simpelnya bahwa inferensi itu merupakan model logis yang menunjukkan bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan data-data yang sudah tersedia. Nah, pohon inferensi ini biasanya terdiri dari kondisi-kondisi bersyarat atau yang disebut dengan node atau simpul, yang mana node atau simpul tadi itu terhubung dengan garis-garis yang disebut edge atau sisi. Kemudian, polinferensi dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan keputusan bersyarat. Contohnya, polinferensi dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang itu memiliki penyakit tertentu berdasarkan gejala-gejala yang ia miliki. Nah, dalam kasus ini, kami menggunakan polinferensi untuk memprediksi apakah tanaman tersebut memiliki penyakit tertentu berdasarkan gejala-gejala yang dapat diamati. Oke, jadi dapat dilihat pada sebelah kanan layar di sini terdapat sebuah poin referensi. Nah, ini merupakan poin referensi yang telah kami buat yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet dengan menggunakan metode forward chaining. Yang mana di sini saya menggunakan kode seperti G01 dan juga kode seperti P001. Nah, kode G dan P ini memiliki makna. Kode G itu merujuk kepada gejala-gejala yang dimiliki tiap penyakit pada tanaman karet, sedangkan kode P ini merupakan kode untuk penyakit yang dimiliki oleh tanaman karet. Nah, misalnya ada kode G001. Nah, G001 ini merupakan kode untuk gejala daun terlihat pucat dan suram, sedangkan ada kode G002. Nah, G002 ini merupakan kode untuk gejala tapi daun terlipat ke dalam. Kemudian di sini ada G004. Nah, G004 ini merupakan kode untuk gejala daun gugur. Nah, jadi pertama-tama kita perlu pastikan dulu nih, apakah daun tersebut terlihat pucat dan suram, ya atau tidak.
Nah, jika iya, dia lanjut ke G002. Jika tidak, dia lanjut ke G004. Nah, sama nih di G004. Jika iya, dia lanjut ke G005. Jika tidak, dia lanjut ke G006. Di G005 juga sama. Jika iya, dia lanjut ke G011. Jika iya, dia lanjut ke G006. Jika tidak, dia lanjut ke G011. Nah, seperti itulah seterusnya sampai dia ke sampai kondisi tersebut mencapai P01 ataupun P002 dan seterusnya berdasarkan alur dan kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada bagian konferensi. Selanjutnya saya akan kembali lagi nanti di akhir pada tahapan implementasi untuk menjelaskan bagaimana sih implementasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet dengan metode forward chaining ini, yang mana nantinya akan masih berhubungan dengan konferensi yang sudah dibuat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Siti Sri Rahayu dengan nomor NIM 12 15 01 20 515. Nah, pada presentasi hari ini lanjutan dari sebelumnya dari teman saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian prototipe, demonstrasi, dan testing. Nah, pada bagian prototipe ini saya demokan menggunakan aplikasi yang bernama Figma. Nah, bisa kita lihat pada di sini, pada layar di sini. Nah, ini adalah desain awal sebelum dilakukan testing, karena di sini saya akan membahas prototipenya, demonstrasinya dengan testingnya. Nah, pada bagian prototipe awalnya ini, di sini ada halaman beranda, di mana halaman beranda ini memuat perkenalan sistem pakar itu sendiri dan terdapat sebuah tombol, di mana tombol untuk memulai untuk menganalisa atau mendiagnosa suatu penyakit tanaman karet untuk studi kasus kami. Nah, pada bagian sini merupakan penyakit 1, yaitu penyakit tanaman akar putih dengan diagnosa atau gejalanya dengan 001 sampai ada gejala berapa. Di sini ada untuk penyakit putih itu gejalanya terdapat sebanyak jumlahnya itu ada 7 gejala. Nah, di sini ini adalah menu dari menu pertanyaannya. Dan untuk menu hasilnya, penyakit akar putih itu di sini hasil diagnosanya ini disebutkan terdapat gambar hasil diagnosanya dan ciri-ciri dari penyakitnya itu sendiri, penyakit akar putih misalnya pada studi kasus untuk mendiagnosa penyakit tanaman karet. Nah, di sini kami menggunakan Figma pada bagian ini. Nah, selanjutnya ini merupakan masih desain awal, jadi ketika kita mengklik tombol mulai, maka dia akan mengarahkan pada halaman pertanyaan yang wajib dijawab oleh pengguna atau user yang menggunakan. Untuk jawabannya itu ada ya dengan tidak. Dan di sini karena kita memakai metode forward chaining, maka turunan pohonnya itu hanya ada 2 cabang. Jadi pertanyaannya itu ketika tidak, maka akan dialihkan ke halaman yang lain atau penyakit dari yang lain dan gejala yang lain juga. Nah, ini untuk desain yang pertama kami buat seperti ini, sehingga pada saat kami melakukan demonstrasi dan testing kepada user yang menggunakan, hasilnya yaitu adalah yang pertama, apakah menu aplikasi itu mudah untuk dipahami pengguna? Lalu kami menanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah menu yang ada di aplikasi sudah memenuhi ekspektasi pengguna? Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah instruksi yang diberikan dalam aplikasi itu udah jelas dan lugas? Lalu yang keempat, pertanyaan kepada pengguna kami tujukan yaitu bersediakah pengguna itu untuk memakai aplikasi cek karet atau nama aplikasi kami itu cek karet jika cek karet ini dikembangkan. Dan yang terakhir kami memuat saran untuk prototipe atau sistem pakar yang akan kami kembangkan, baik itu sistem yang udah jadi saran ini cukup krusial karena di sini kami meminta kepada pengguna hal apa saja yang perlu ditambahkan. Sehingga pada saat terjadinya testing, maka respon yang diberikan pengguna adalah yang pertama itu sebanyak 66,7% responden sangat setuju bahwa menu aplikasi ini mudah dipahami, 22,7% itu responden setuju, dan 11,1% itu hanya menyatakan netral. Berarti aplikasi ini sebagian besar udah dipahami oleh pengguna.
Lalu, yang kedua, pada saat kami melakukan testing, respon pengguna itu sebanyak 44,4% itu pengguna itu sangat setuju bahwa menu yang ditawarkan ini memenuhi ekspektasi, dan 11,1% ini setuju, dan 44 lainnya dinyatakan netral. Lalu, yang ketiga, responnya yaitu sebanyak 22,2 responden sangat setuju bahwa instruksi yang ada pada aplikasi itu sudah jelas, dan 66,7 responden setuju, dan 11,1 itu menyatakan netral. Lalu selanjutnya, sebanyak 22,2% responden itu sangat setuju bahwa mereka akan memakai aplikasi ini jika sudah dikembangkan, dan 33,3% itu menyatakan setuju, dan 44,4% itu menyatakan netral kalau mereka akan menggunakan aplikasi ini jika dikembangkan. Lalu selanjutnya pada pertanyaan kolom saran, kami di sini pada saat melakukan testing dan melalui Google Form itu sarannya kami buat bisa melalui teks, di mana para pengguna itu bisa mengetikkan saran-saran yang akan mereka tujukan untuk aplikasi yang sedang kami bangun ini. Sarannya itu lebih banyak ke arah beberapa responden itu pengen ketampilan arah interface-nya itu lebih diperindah. Nah, untuk sarannya ini pada tahap penyelesaian rancangan, di sini kami ada beberapa mendesain ulang pada bagiannya. Di sini kami langsung kepada bagian prototype aja. Nah, pada bagian prototype di sini kami pada halaman utama tadi hanya terdapat menu yang namanya itu hanya mendiagnosa. Nah, di sini kami cukup tambahkan yaitu pada tampilan home yang menyatakan dia ada berada di tampilan home pada saat di halaman utama atau pada saat pelanggan pengguna itu pada saat pengguna itu membuka alamat link atau browser atau link dari cek karet ini. Jadi halaman yang pertama ditujukan kepada pengguna itu adalah halaman home. Lalu ada halaman about, apa sih cek karet itu gitu. Yang menjelaskan aplikasi cek karet itu. Lalu ada di sini ada beberapa daftar penyakit yang tersedia di sini untuk penyakit tanaman karet ini terdapat sebanyak 7 penyakit, di mana penyakit-penyakit akar putih, akar merah, jamur upas, kanker bercak, nekrosis kulit, penyakit bidang sadapan, moodli, dan penyakit kering alur sedap. Nah, di sini ketika ada juga tombol diagnosa, artinya ketika si pengguna itu sudah mulai memahami daftar penyakit ada, dia langsung akan mendiagnosa atau bisa membaca lebih detail apa sih penyakit akar putih itu. Lalu untuk pertanyaan langsung masuk ke halaman diagnosanya, kami tetap menggunakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala. Artinya gejala yang dialami itu kami jadikan pertanyaan untuk jawaban iya atau tidak, karena sesuai dengan metode yang kami gunakan yaitu forward chaining. Lalu selanjutnya itu untuk halaman diagnosa, maka dia akan menampilkan hasil dari gambarnya, hasil dari nama diagnosa penyakitnya dengan ciri-cirinya. Nah, baiklah. Di sini kami gunakan di sini pada halaman prototipenya, sehingga kalau kita klik di halaman prototipenya, nah, di halaman prototipenya ini hanya tersedia satu flow, artinya hanya tersedia satu alur. Ketika dia mulai mendiagnosanya, maka dia itu bisa langsung diajukan pada pertanyaan-pertanyaan. Ketika dia jawab iya atau tidak, maka dia akan dialihkan ke pertanyaan yang lainnya. Nah, seperti itu. Maka sehingga ketika dia udah selesai mengajukan pertanyaannya, atau pertanyaan itu sudah berakhir, atau menurut gejala-gejalanya itu sudah berakhir, maka dia akan menunjukkan hasil sebuah diagnosa penyakit itu sendiri. Nah, di sini. Baik, untuk prototipenya, misalnya kita langsung dapat cobakan saja. Nah, di sini kita flow 1. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, masuk ke halaman utamanya, di sini ada mulai. Misal kita klik mulai, maka dia akan langsung menunjukkan ke halaman diagnosa. Kita klik tidak, maka dia akan beralih ke pertanyaan lain. Kita klik iya, beralih ke halaman lain. Klik ya, klik ya, klik ya, klik ya, klik ya,
dan maka akan muncul sebuah hasil diagnosa dari penyakit tanaman karet beserta gambarnya dan ciri-cirinya, lalu kembali ke halaman awal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi pada kelompok kami. Baik itu dari prototipenya. Untuk selanjutnya yaitu tahapan implementasi yang akan dijelaskan teman saya yaitu Ibnu Sahid, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ibnu Sahid, yang mana sebelumnya itu saya sudah menjelaskan pada bagian poin referensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian implementasinya. Nah, mungkin sebelum melihat langsung seperti apa sih demo sistem yang telah kami buat, di sini mungkin saya akan menjelaskan beberapa detail terlebih dahulu, seperti sistem tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang berbasis web. Kemudian sistem tersebut disusun oleh bahasa dengan menggunakan ataupun di-develop dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan framework dari Laravel, dan juga untuk bagian tampilannya, untuk user interface-nya itu dibuat menggunakan bantuan dari framework Tailwind CSS. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke webnya aja ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari website dari sebuah sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet berbasis web milik kami, yang mana di sini kami menamainya sebagai Cek Karet. Nah, dapat dilihat di sini tampilan awalnya seperti ini. Mungkin sebelum kita klik mulai diagnosa, saya akan perlihatkan dulu ada 3 menu di atas ini. Nah, jika kita klik menu About di sini, dia akan menjelaskan sekilas itu apa sih Cek Karet itu. Nah, Cek Karet itu merupakan sebuah sistem pakar berbasis website yang dapat membantu petani atau user lainnya dalam mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tanaman karet. Kemudian di sini ada menu daftar penyakit, yang mana menu daftar penyakit ini merupakan daftar penyakit-penyakit yang saat ini terdata yang dapat dimiliki oleh tanaman karet. Misalnya di sini ada penyakit akar putih. Nah, jika saya klik lihat detail, maka dia akan menampilkan detail penyakit akar putih tersebut, mulai dari asalnya, kemudian apa yang menyebabkannya, gejala-gejalanya, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi ke bagian halaman utama. Nah, di sini kita akan coba klik mulai diagnosa. Nah, dia akan langsung, oke, mungkin saya akan memperlihatkan seperti apa poin referensi yang sebelumnya dulu ya. Jadi, karena kan pada bagian implementasi sistem ini, sistem tersebut diimplementasikan berdasarkan kondisi yang sudah dirancang pada poin referensi sebelumnya. Nah, di sini kita akan lihat poin referensinya terlebih dahulu untuk sebagai perbandingan. Nah, di sini kan dia akan tanya dulu nih G001, yang mana G001 di sini kita diberi pertanyaan, apakah daun pada tanaman karet itu terlihat pucat dan suram. Nah, pada poin referensi di sini kan, jika ya dia akan mengarah ke G002, jika tidak maka dia akan mengarah ke G004. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini misalnya saya jawab dia ya, maka dia akan mengarah ke G002. Atau jika saya jawab tidak, maka dia akan mengarah ke G004. Nah, ini sesuai dengan rancangan pada poin referensi yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian dari G004 di sini kan, misalnya jika saya jawab iya, maka dia akan ke G005. Namun jika dia tidak, maka dia akan ke G006. Nah, kita coba di sini. Jika dia iya, maka dia akan ke G005. Jika dia tidak, maka dia akan ke G006. Sama seperti di konferensi. Kemudian di G006, oke, saya coba di G006, jika dia itu ya, maka dia ke G007. Jika dia tidak, maka dia ke G008. Kita coba nih pada sistemnya. Jika ya, dia ke G007, seperti ini. Jika tidak, maka dia akan ke G008. Ditanya nih, apakah pada tanaman karet tersebut terdapat benang-benang jamur berwarna merah di akarnya? Nah, jika iya, nah itu berarti dia akan langsung
ke G009 seperti yang ada di sini. Nah, coba kita kembali dulu di G006 jika saya jawab tidak. Saya jawab iya aja deh biar dia ke G007. Jika saya jawab iya, maka dia akan ke G007. Dia pertanyaan nih, apakah pada pangkal akar tanaman karet Anda terdapat cendawan seperti topi berwarna putih ke kuning-kuningan. Nah, jika saya jawab iya, maka dia akan menampilkan hasil diagnosanya, yaitu penyakit akar putih, sama seperti kode P001 di sini. Nah, di sini dapat dilihat nih hasil diagnosa, kemudian penyakit jamur putih, akar putih ini disebabkan oleh apa sih? Lalu ada gejala-gejalanya, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada dua tombol di bawahnya, kita bisa kembali ke halaman utama, atau kita bisa cek daftar penyakit lain yang dimiliki oleh tanaman karet. Nah, jika kita klik daftar penyakit tanaman karet, dia akan masuk ke menu daftar penyakit yang sebelumnya. Dia akan perlihatkan halaman seperti ini, ada daftar penyakit, kemudian jika kita klik detail, muncul seperti ini, seperti yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Namun jika saya klik kembali ke halaman utama, maka dia akan kembali ke halaman utama websitenya, dan kita bisa memulai kembali diagnosa seperti ini. Kita mulai dari G01, kemudian kita coba deh, kita ke G04. Apakah daun pada tanaman karet Anda terlihat pucat dan suram? Tidak. Kemudian, apakah daun pada tanaman karet Anda gugur? Itu saya jawab tidak. Apakah akar pada tanaman karet Anda membusuk? Ya, ke G007. Kemudian, apakah pangkal akar tanaman karet Anda terdapat cendawan seperti topi berwarna putih ke kuning-kuningan? Di sini saya jawab ya. Maka dia ke penyakit jamur akar putih. Kita coba diagnosa penyakit lain. Kita kembali ke halaman utama. Kita klik mulai diagnosa. Apakah daun pada tanaman karet Anda terlihat pucat dan suram? Tidak. Kemudian apakah daun pada tanaman karet Anda gugur? Itu ya. Dia di G005 di sini. Kemudian ditanyakan nih, apakah pada tanaman karet Anda terdapat jamur berwarna putih di akarnya? Jawabannya tidak. Kemudian dia ke G011 di sini. Ditanyakan nih, apakah tanaman karet Anda terdapat benang-benang berwarna putih pada permukaan batangnya? Nah, ternyata iya. Maka saya klik iya, lalu dia ke G012. Di sini ditanya lagi nih, di G012. Apakah pada tanaman karet Anda mengeluarkan cairan di permukaan batangnya? Nah, di sini saya jawab tidak, maka dia akan ke G013 di sini. Di G013 ditanya nih, apakah permukaan kulit batang pada tanaman karet Anda membusuk? Nah, di sini ternyata iya. Kemudian tanya lagi nih, apakah pada tanaman karet Anda terdapat bagian kayu rusak dan menghitam? Di sini saya jawab ya. Maka dia akan menampilkan hasil diagnosa, yaitu penyakit jamur upas. Yang mana penyakit jamur upas ini disebabkan oleh jamur Endothia parasitica. Kemudian gejala-gejalanya dapat dilihat di sini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja demo dari bentuk implementasi dari sistem pakar diagnosa penyakit tanaman karet yang telah dibuat oleh kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang implementasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit tanaman karet dengan metode power chaining. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.